أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فإذا جاءت maka apabila ja'at at-tammah malapetaka al-kubra yang sangat besar yauma yatadzakkarul insan yauma yaitu pada hari, pada saat atau pada waktu yatadzakkar teringat manusia masa apa yang telah dia kerjakan. Wa burrizatil jahimu liman yara wa burrizat dan diperlihatkan al-jahim neraka jahim liman yara bagi siapa saja yang melihatnya. Sampai di situ dulu kita pahami. Ayat yang lalu atau ayat yang lampau menjelaskan setentangan kemahabesaran, kemahaagungan, kemahaperkasaan dan kemahakekuasaan Allah serta kemahaesaannya yang ada di alam semesta yang dapat kita saksikan dengan mata atau pancaindera. Itu semua adalah dalil petunjuk bahwa Dia Maha Kuasa, gampang amat sangat mudah sekali bagi Allah itu untuk menghidupkan kembali manusia-manusia yang telah mati. Antum asyaddu khalqan amis sama, begitu kita jelaskan. Apakah kamu yang lebih susah, yang lebih berat, lebih dahsyat penciptaannya atau langit dan seterusnya. Langit yang 7 lapis atau alam semesta ini. Semuanya Allah menciptakan. Dia ciptakan hanya dengan kunnya saja. Inilah dalilnya. Nah sekarang masuk kepada ayat sebentar ini kita baca. Fa'idha ja'atit tammatul kubra ayat ke-34 surat An-Nazi'at juz amma. Maka apabila datang apa yang datang at-tammah secara bahasa arti tammah itu mengatasi yang lain. Nah, salah satu nama hari kiamat itu tammah. Dikatakan kiamat itu dengan at-tammah karena kedahsyatannya malapetakanya, mengatasi segala macam petaka yang ada, segala macam kedahsyatan,
huru hara, dan seterusnya. Pokoknya kiamat itu yang mengatasinya, melebihinya. Itu artinya bencana, kengerian, kedahsyatan apa yang kita alami kecil dibanding dengan kiamat. Tepatnya at-tamah di sini adalah kebangkitan, hidup kembali. Setelah segala sesuatunya mati, langit digulung, dilipat, hanya tinggal Allah saja. Dan itu suasana diawali dengan tiupan pertama. Kata sebagian ulama, tiupan trompet itu kan ada 3 kali. Yang lain mengatakan 2 kali. Sama-sama berdasarkan ayat suci Al-Quran. Cuma pembagiannya saja yang beda. Kita ambil yang 3 misalnya. Tiupan pertama namanya tiupan mengejutkan. Tiupan kedua mematikan. Tiupan ketiga membangkitkan. Kalau yang bagi 2, tiupan pertama tiupan kiamat. Semua yang hidup mati, porak-poranda, hancur binasa, setelah itu habis. Tiupan kedua hidup kembali. Mana yang benar? Benar saja ketika kedua-duanya, ada yang salah. Kan pembagiannya beda. Nah, tiupan terakhir, nafkhah, tiupan terakhir, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Yasin misalnya, wa nufikha fis-sur wa nufikha fis-sur, ditiuplah as-sur sangkakala atas perintah Allah, maka dimulailah kehidupan baru, di mana sebelumnya langit lama sudah diganti dengan langit yang baru, bumi lama diganti dengan bumi yang baru. Yauma tubaddalul ardu ghairil ard was samawat. Begitu tertera dalam surat Ibrahim. Hari saat di mana diganti bumi dengan bumi yang lain, begitu juga langit. Itu yang disebut dengan akhirat. Nah, kaitannya di sini dikatakan di sini fa idza ja'atit tammatul kubra, apabila datang kiamat. Di mana kedahsyatannya, kengeriannya, petakannya meliputi, mencakup segala sesuatu yang ada, dan segala sesuatu petaka selama ini tidak ada artinya dibanding dengan kiamat itu. Bermula semenjak ditiup trompet pertama, terus bahkan sebagai manusia dibiarkan hidup. Sebagaimana surat itu, Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Nah, kata beliau-beliau para ulama kita bahwa yauma yakunun nasu kal farash itu adalah manusia-manusia yang hidup menyaksikan kiamat, yaitu orang kafir. Karena dalam hadis-hadis, dalam riwayat disebutkan bahwa orang-orang beriman terlebih dulu sudah mati, tetapi orang kafir dibiarkan hidup dan dibiarkan mereka menyaksikan sedikit huru-hara kedahsyatan kiamat. Seakan dikatakan kepada mereka, saksikanlah, rasakanlah apa yang kalian tidak percaya. Nah, ketika itulah manusia-manusia yang masih hidup kal farash seperti faras serangga-serangga malam yang mengelilingi api, yang terbangnya tidak beraturan, seperti itu. Manusianya yang hidup. Kan dalam beberapa riwayat juga kita baca bahwa
ketika kiamat itu terjadi kan, orang malah sedang asik-asiknya. Sedang asik-asiknya di pasar, asik jual beli. Orang yang ternak, asik dengan ternak. Di meja makan, orang asik di meja makan. Di pasar orang masih jual beli, tapi belum sempat timbang terima antara si penjual dengan si pembeli, baru bungkus-bungkus, yang satu masih mengeluarkan uang, yang satu membungkus, belum sempat timbang terima, terjadi kiamat. Begitu tiba-tiba, bagi yang tidak menyadarinya. Orang yang sedang asik di meja makan, kalau bahasa kaminya sedang membulik-bulik ensuo. Tahu membulik-bulik ensuo? Nah, belum sempat kiamat. Orang yang memerah susu hewan ternaknya sudah diperah, diisikan ke tempatnya, belum sempat diminum. Kan begitu. Orang yang mengeringkan air sumurnya, air baknya, sudah kering belum sempat diputar keran. Kalau dulu dimasukkan air yang baru, belum sempat kiamat. Jadi bagi orang tertentu tiba-tiba. Karena mereka asik. Orang yang asik, dia lupa. Tanda-tanda aba-aba, isyarat-isyarat. Nah, kiamat itu namanya ada nanti namanya alamat, asyrat, amarat. Berbeda, pembahasannya berbeda. Ada asyrat, ada amarat, ada alamat. Berbeda pemakaiannya, ya. Kita tidak menyebutkan itu, tidak. Nanti Ustadz akhir zaman tidak ada nanti yang akan disebutkan. Nah, biarlah beliau saja yang menyebutkan. Nah, sekarang begini. Jadi manusia yang hidup ketika terjadi kiamat, banyak yang memahami manusia kafir. Sebagaimana juga dalam surah Al-Haji. Awal surah Al-Haji, kita sebutkan saja intinya, perempuan yang sedang menyusukan, tidak peduli dengan anak. Ibu yang hamil, gugur, tidak peduli dia. Tidak itu ingatannya dan tidak sekena pikirannya. Karena kedahsyatan kiamat itu sehingga menghilangkan pikiran orang kepada apa yang sedang ada di hadapannya. Bahkan perutnya pun gugur, tidak tahu dia. Anak yang sedang disusuan pun lepas, tidak. Karena begitu sontak, lari. Jangan kiamat, ketika gempa terjadi saja, ada orang yang bertelanjang bulat keluar di kamarnya. Ketika gempa dahsyat, ada orang yang bertelanjang bulat keluar dari kamar tanpa sadar. Kenapa? Karena tiba-tiba. Jadi orang tidak siap untuk memikirkan sesuatu. Bahkan memikirkan kondisinya, refleks lompat. Dari situ dapat kita tangkap kiamat itu begitu. Nah, manusia sukara, mabuk. Tapi sebetulnya mereka tidak mabuk. Wataran nasa sukara. Engkau lihat manusia itu mabuk. Wa mahum bisukara. Mereka tidak mabuk. Tapi kedahsyatan kiamat. Nah, namanya tammah. Nah, itu yang tammah. Tammah, kedahsyatannya, petakannya, huru-haranya, kengiriannya, mengatasi huru-hara kedahsyatan yang lain. Tambah pula nanti dengan kubra sifatnya. Kubra sangat besar. Sifat daripada tammah. Tammah saja sudah begitu luar biasa, tambah pula kubra. Jadi betul-betul menekankan betapa dahsyatnya kiamat dan peristiwa-peristiwa yang terjadi sampai nanti akhir kebangkitan. Kubra, sangat besar. Bagaimanapun orang melukiskannya, bahkan sudah ada orang
dulu membuat film kiamat, bagaimanapun orang mengkhayalkannya, mengilustrasikannya peristiwa kiamat, tidak akan bisa. Itu kan khayalan manusia, dibuatnya film kiamat kan khayalannya kan. Apakah itu? Enggak. Bagaimana terbayang langit yang 7 lapis itu terbelah-belah. Semua planet-planet, bintang-bintang yang jumlahnya miliaran, ratusan miliar, enggak terbayang. Malaikat-malaikat turun. Jadi bagaimanapun manusia menggambarkan, mengilustrasikan kiamat, enggak bisa. Itu kan khayalan manusia. Sehingga disifatilah at-tamah itu dengan kubur. Nah, apabila telah datang malapetaka, itu kiamat yang sangat besar, di sini malapetaka sangat besar, yaum, pada saat itu, pada hari itu, pada ketika itu, pada masa itu. Yaum bisa dipahami masa, bisa waktu, bisa saat, bisa hari. Karena pengertian yaum itu ada 4. Terpakai di kita yaum itu untuk hari yang 24 jam. Tapi yaum juga maknanya masa, juga maknanya periode, atau ketika dan saat. Nah, di sini hari itu saat. Saat ketika, waktu ketika, atau ketika mana hari, yatadzakkar, teringat. Al-insan, manusia, tanpa disebutkan manusianya siapa. Masa apa yang telah dikerjakannya. Apa itu sa'a? Sa'a yas'a, perbuatan, pekerjaan, amalan yang dikerjakannya dengan sungguh-sungguh. Sehingga digambarkan dengan sa'a. Sa'a itu segera. Dulu ibundanya Nabi Ismail, dia sa'i, mencari air. Nah, digambarkanlah dia berjalan cepat. Itu kan kesungguhannya. Kesungguhannya, kesegeraannya mencari, ingin mendapatkan sesuatu. Lalu terpakailah kata-kata sa'a itu, orang berusaha dengan sungguh-sungguh, bukan main-main. Nah, sa'a itu 2. Inna sa'yakum la syatta. Usaha kamu, pekerjaan kamu, aktivitas kamu dalam hidup ini berbagai macam, berbeda-beda. Dibagi 2 saja. Ada yang baik, ada yang buruk. Ya, sebanyak itu pekerjaan kita, usaha kita, karya kita, tentunya dibagi 2 saja. Ada usahanya kepada yang baik, ada usahanya kepada yang buruk. Ada yang usahanya semata-mata dunia, ada yang berusaha untuk kebahagiaan akhirat. Sebagaimana surat Al-Isra. Kan? Man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha. Surat Al-Isra. Nah, apapun usaha, pekerjaan, aktivitas, perbuatan yang dilakukan manusia ketika terjadi kiamat itu, mereka ingat lagi. Timbul pertanyaan, kenapa mereka ingat tentang apa yang telah dikerjakannya? Karena ketika itu, peristiwa demi peristiwa, keadaan demi keadaan, bagaimanapun manusia ingat tingkah lakunya. Kita ambil suatu contoh. Ketika datang aparat polisi satu kompi ke rumah kita, yang teringat di kita tuh yang buruk, yang baik. Alan dan maliang kira-kira. Siana dibunuh kira-kira. Siana lakak.
atau ando ndak kita mahasuang mahasud berorasi. Yang terkena yang baik-baik buru-buru. Tapi datang orang elok-elok ke rumah nanti terkena, kerja baik, Pak. Datang Pak Presiden, lengkap dengan menteri-menteri, nanti terkena nan buru, kena baik. Apalagi datang waktu terbaru, waktu lampar pun, lempar, bukan lampar ya. Nah, tahu dia, toke sate tahu. Ketika kiamat itu terjadi goncang-goncang, umumnya yang teringat bagi manusia perbuatan buruk. Itu makanya banyak ulama-ulama tafsir mengarahkan makna sa'a ini kepada perbuatan, aktivitas, pekerjaan, amalan yang buruk. Tidak ada orang ingat yang baik, yang buruk teringat. Yang buruk teringat. Ketika manusia dihadapkan kepada sesuatu seperti kiamat itu, yang terkena, yang teringat orang dah buruk-buruk. Yatadzakkarul insanu ma sa'a. Dalam tafsiran yang saya pegang di sini, ya sama pengertiannya itu. Apa yang telah dikerjakannya bisa yang baik, bisa yang buruk. Tapi pada umumnya yang ingat yang buruk. Pada umumnya yang buruk. Dalam surah Al-Fajr kan begitu. Al-Fajr. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Wa ji'a yauma idzin bi jahannam. Apa lagi? Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu. Apa yang ingat begini? Pekerjaannya, perbuatan buruknya, perbuatan jelek. Maka kita paham di sini, masa itu umum. Apa saja yang telah dikerjakan, dilakukan manusia, yang baik atau yang buruk. Tapi yang mendominirnya ketika itu yang diingatnya adalah yang buruk. Yang buruk yang terkena. Ketika itulah mulai manusia menyesal. Sehingga dikatakan pula lah hari kiamat itu hari penyesalan. Al-Hasarah dalam surat Maryam. Anzirhum yaumal hasrah. Beringatlah mereka atau peringatkanlah mereka hari penyesalan. Karena tidak ada orang yang tidak menyesal. Karena dalam maulid menyesal. Wa burrizatil jahimu liman yara. Burrizat itu ya baraza. Baraza itu nampak, nyata, jelas dan terang. Sesuatu yang betul-betul nampak, terang, jelas, nyata. Namanya baraza. Burrizat dinampakkan dengan jelas, terang dan nyata. Yang selama ini atau yang selalu di dunia kok tidak nampak. Kita hanya melihatnya dengan basirah mata hati, dengan kacamata keimanan tentang neraka. Karena bagaimanapun orang menghayalkan tentang neraka, dan sehebat apapun guru kita nak mengaji di siko, kan ada guru kita nak mengaji siko tentang dahsyatnya neraka, indahnya surga. Bagaimanapun beliau menerangkan tentang neraka tidak akan bisa diterangkan. Dan bagaimanapun orang mendahsyatkannya tidak akan bisa manusia mengarang-arangnya. Bahkanlah sudah bercampur pula orang dengan hadis-hadis lemah dan palsu tentang dahsyat neraka diterangkan. Saya dengar begitu. Cuma tidak mewakili. Karena satu pun manusia belum pernah melihat neraka. Yang pernah baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dipertontonkan kepada beliau neraka. Ada lagi dipertontonkan neraka kepada orang hampir mati. Ya, hampir mati, tapi dia tidak bisa ngomong. Kepada orang-orang sana hampir mati diperlihatkan kepadanya surga dan neraka gambarannya. Nah, sekarang dilihatkan itu burizat, dinampakkan dengan jelas, nyata dan terang. Apa? Jahim. Neraka jahim kata orang. Ada yang membagi-bagi neraka itu kepada 7. Ada Jahannam, ada Lazah, ada neraka Saqar, ada neraka Hutamah, ada neraka Jahim, ada Sa'ir, ada Hawiyah. 7. Ada juga yang menyebutkan itu lapisannya. Tapi banyak ulama menyebutkan ismun. Ismun min asma'in nar. Salah satu nama daripada nama-nama neraka adalah Jahim. Dalam Al-Quran yang paling sering disebut Jahannam. Mencapai 77 kali. Sekitar 77 kali disebutkan Jahannam, Jahannam, Jahannam. Sekarang yang disebutkan Jahim. Diperlihatkan dengan terang dan nyata. Wa burrizatil jahim. Diperlihatkanlah ketika itu neraka atau jahim, lalu orang-orang melihat dengan mata kepala sendiri, tidak tersembunyi. Saya lihat ini dalam beberapa penjelasannya, dalam beberapa riwayat. Ketika neraka itu dipertonton dan diperlihatkan dengan segala macam yang ada di neraka itu, termasuk gemuruhnya, lengkingannya, atau ciutannya, gejolak-gejolaknya. Maka manusia ketika itu tidak ada yang tidak tersungkur. Wa tara kulla ummatin jasiyah. Surat Al-Jasiyah. Engkau lihat, wahai Muhammad atau siapapun, saat dan ketika itu semua manusia tersungkur. Sampai-sampai Nabi Ibrahim juga tersungkur. Karena begitu dahsyatnya neraka itu. Bahkan dalam tafsiran surat apa? Surat Al-Fajri, waji'a bi jahannam, neraka jahannam itu didatangkan dengan 70.000 tali kendali. Satu tali kendali dipegang oleh 70.000 malaikat. Itu dalam hadis riwayat Imam Muslim. Saya tidak dapat menjelaskan bagaimana keadaannya, apakah hakiki atau majazi, tapi yang jelas dalam tafsirannya dan juga hadis Muslim itu didatangkan Jahannam dengan 70.000 tali kendali. Bagaimana itu? Saya tidak dapat mengkhayalkan atau menggambarkannya. Satu tali kendali dipegang oleh 70.000 malaikat. Kalau saya tidak salah ingat ini. Mudah-mudahan tidak salah. Kalau salah saya minta maaf. Kalau tidak salah ingat, didatangkan ke mahsyar. Atau dalam arti kata diperlihatkan. Diperlihatkan. Dalam surah Al-Furqan, idza ra'athum mim makanin ba'id. Ayat 11 tidak salah ya. 12 lupa, entah 11 atau 12. Idza ra'athum mim makanin ba'id. Apabila neraka itu melihat mereka-mereka yang di mahsyar ini dari jarak yang jauh. Berarti neraka juga Allah beri indera untuk melihat. Bagaimana melihatnya? Ini perkara gaib lagi ini. Apabila neraka itu melihat mereka dari jarak yang jauh. Jarak yang jauh itu diriwayatkan ada 3 buah kitab tafsir yang saya lihat menyatakan sama, sejauh jarak 500 tahun perjalanan. Sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Mereka-mereka yang ada di mahsyar itu mendengar, sami'u. Mereka mendengarkan baginya neraka itu taghayyuz wa zafira, suara yang hebat sekali. Suara dahsyat
suara erangan, suara ringkikan, suara letupan-letupan dan gejolak-gejolak yang tak tanggung-tanggung. Berarti neraka juga bisa melihat. Sementara kepada kita, ketika diperlihatkan, kita juga nampak neraka itu. Nah, ketika orang-orang diperlihatkan kepada mereka neraka, dan neraka itu didatangkan, dihadirkan, lalu neraka melihat mereka, maka neraka itu apa? Takadu tamayyazu, hampir saja dia meledak pecah. Takadu tamayyazu minal ghaid, hampir saja neraka itu meledak pecah. Geram dan murka, marah dia. Dipahami neraka geram dan murka itu karena dia yang menambah neraka itu murka. Jadi neraka itu punya sifat murka dan marah adalah karena kemaksiatan. Makin dilihatnya si hamba bermaksiat, dia makin murka. Jadi ketika dia dihadirkan dan dipenampakkan itu, mereka-mereka yang sombong, angku, jumawa, takabur, pongah, sekaliber Fir'aun lah. Baik Fir'aun yang ada di Mesir ataupun Fir'aun yang tidak di Mesir. Baik Fir'aun tempoh dulu ataupun Fir'aun sekarang yang akan datang. Hampir jadi meledak, pecah. Kan surah Al-Muluk nih, kan tabarakal-ladzi walilladzina kafaru bi rabbihim adza wajan wa bi'sal masir. Apa namanya? Idza ulqu fiha sami'u la sahiqa wa hiya taqul. Takadu tamayyu minal ghaiz, hampir jadi meledak pecah. Kalaulah ini dihadapkan kepada kita, mudah-mudahan tidak kita yang dicari. Sebab nanti neraka itu juga bisa melompat keluar apinya. Dipatuknya orang seperti mematuk biji, seperti burung mematuk biji. Melompat dia keluar lehernya. Silakan dilihat di kitab saya lupa. Takhfif minan nar salah ya. Ya, Takhfif minan nar, saya lupa kitabnya. Saat di mana neraka itu apinya melompat keluar, mencokok, mencakau beliau-beliau ini. Mudah-mudahan beliau itu tidak kita. Amin. Kita kan. Kalau dalam surah Al-Furqan kan ayat 12-nya begitu tuh. Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzau wa zafira. Apa itu? Gumuruh dasar lantaran marah luar biasa. Belum lagi mereka dipelanting, dimasukkan, dicampak, dibuang ke dalam neraka itu. Oh, ini hal yang tidak bisa kita khayal-khayalkan, tidak bisa kita gambar-gambarkan. Sekali lagi, kalau bicara tentang akhirat, karena persoalannya persoalan iman, ya, iman, masalah keyakinan. Kalau tidak ada dalil-dalil yang betul-betul jelas kesahihannya dan telah diakui kesahihannya oleh para ulama, maka sebaiknya kita hindari untuk membaca dan mendengarkannya. Siapapun yang menerangkan tentang dahsyatnya neraka atau akhirat, tapi dia tidak menunjukkan dan tidak menjelaskan ini kitabnya, ini hadisnya, ini penjelasan ulama, hadis ini begini, jangan dipercaya dulu. Artinya jangan terima dulu. Karena ini masalah keimanan itu harus betul-betul dalilnya tegas, jelas, sahih lagi sharih. Kan kadang-kadang bisa jadi orang untuk menambah kengerian, ketakutan kita supaya orang tersiwak-siwak gemetar, ditambah dengan cerita atau riwayat yang memang tidak ada sumbernya. Takut kita bicara. Karena saya pribadi tidak ahli di bidang ini, cuman pernah saya dengar ada orang-orang terjamah kadang-kadang melebih-lebihkan daripada
apa yang tertulis. Karena mereka mencoba ingin mempertakuti orang, tapi tidak dengan dalil yang jelas sahih. Cukuplah kita ayat dan hadis-hadis serta penjelasan ulama tafsir dan syarahan daripada ulama-ulama ahli hadis. Ke sana kita pegang. Jadi persoalan kehidupan setelah mati adalah persoalan yang harus jelas. Karena masalah-masalah gaib, masalah yang tidak bisa diindra, itu masalah dalil itu. Tapi kita juga tidak bisa mendalami dalil karena kita tidak ulama. Kita bacalah penjelasan ulama tentang dalil ini. Tiba di hadis ada syarahan hadis, kitab syarahan hadis, tiba di Quran ada tafsir Quran. Nah, tafsir Quran. Oke. Ada waktu sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Dan dinampakkan, diperlihatkan jahim, neraka jahim itu. Di sini dikatakan liman. Liman ya bagi siapa yang, atau kepada siapa yang melihatnya, yara. Apa ini maksud siapa yang? Kata ini, man itu umum sifatnya. Siapa saja. Ketika neraka jahim itu diperlihatkan dan diberi kemampuan potensi bagi makhluk manusia untuk melihat, maka siapa saja manusia ketika neraka terperlihatkan mereka bisa melihat neraka. Di dunia tidak ada kemampuan, kesanggupan mereka untuk melihat. Tapi di sana nanti diberi kemampuan karena pandangan kita itu tajam. Fabasarukal yauma hadid. Pandanganmu hari itu sangat tajam, matamu. Absir bih, sangat tajam penglihatan hari itu. Baik kafir ataupun mukmin sebenarnya. Tapi itu lebih terasa lagi bagi orang yang mengingkari, tidak meyakini, mendustakan. Sehingga dalam surat Al-Mursalat, akhir juz 29, sebelum surah An-Naba, wail yang diulang 10 kali itu terarah kepada Al-Mukadzibin. Wailu yaumaidin lil mukadzibin. Kan diulang 10 kali itu. Ujung juz 29 sebelum amma yatasaalun. Wailun. Celaka, sengsara. Kutuk dan azab. Penderitaan dan kerugianlah bagi orang yang mukadzibin, mendustakan, tidak meyakini, lebih banyak tidak meyakini hari akhirat. Mendustakan hari akhirat. Maka kepada orang-orang yang tidak percaya ini, dikatakan mereka nanti, hadhihi jahannam. Inilah neraka jahanam yang dulu kamu ingkari, yang dulu kamu dustakan. Begitu dalam firman Allah dalam surat Yasin, juga dalam surat Ar-Rahman kan, hadhihi jahannam allati kuntum, yang dulu kamu ingkari, kamu dustakan, kamu tidak percaya. Lebih-lebih tentu ketika mereka sudah berada di pinggir tepi jurang neraka. Inilah neraka yang dulu kamu disongohkan dia. Hadi, kan isyarat dekat, ini dia neraka. Dalam surah Ar-Rahman juga ketemu, surah Ar-Rahman. Dan seterusnya. Inti kaji kita sepagi hari ini, nanti tiba masa, waktu dan saatnya. Apa yang kamu ingkari, apa yang kamu dustakan, dan apa yang kamu tidak percaya itu, kamu akan mengalaminya. Walaupun sudah lengkap dalil-dalil, bukti-bukti yang menunjukkan kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah, tapi mereka masih mengingkarinya. Tiba saatnya nanti datang at-tammatul kubra itu, baru kamu sadar, baru kalian ingat apa yang kalian pernah kerjakan. Dan ketika itu lebih lagi, ketika saat dipertontonkan, diperlihatkan neraka dengan segala macam isinya itu,
Jawabannya, saat itulah manusia menyesal dengan penyesalan yang tidak berfaedah, berguna lagi. Semoga ada manfaatnya untuk kita pagi hari ini, karena hari sudah pukul sekian, kita berjanji sampai pukul sekian pula ini. Sekianlah pengajian kita. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا